Jangan pikir kalau kita dengar firman Tuhan itu pasti benar dikupasnya. Kalau orang dengar, oh dari Injil Matius, kemudian orang memotivasi orang untuk memberikan persembahan, orang ditakut-takuti, diintimidasi, bukan dibangun relasinya dengan Tuhan. Jangan-jangan Injilnya beda Bapak Ibu Saudara. Karena Injil yang benar sudah dikatakan demikian. Satu Injil yang benar adalah Injil itu berkenan di mata Tuhan. Satu Injil yang tidak dimanipulasi. Satu Injil yang murni, yang membangun relasi antara manusia yang rusak akan dosa kepada penciptanya. Itulah Injil. Tahukah kenapa disebut Injil? Injil itu artinya kabar gembira. Saat orang punya perjanjian lama di semua agama dan mereka tidak mempunyai satu kabar gembira, yaitu bahwa Yesus Kristus, Tuhan yang lahir di dunia ini sebagai bayi, mati di kayu salib dan bangkit di hari ketiga dan naik di sebelah kanan Allah Bapa. Itulah Injil. Kita ditebus oleh darah anak domba. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, Pak, bagaimana cara saya bebas dari kelumpuhan? Caranya adalah demikian. Yohanes pasal 5 ayat ke-8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Saat orang itu mendengarkan firman Tuhan yang murni, yang hidup, apa yang terjadi? Yohanes pasal 5 ayat 9 dikatakan, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Coba bayangin, ayat ini bisa pendek sekali saat Yesus mengatakan, maukah kau sembuh? Orang ini tinggal berkata, jadilah seperti yang kau katakan ya Tuhan. Udah gak panjang. Tetapi justru karena komplain, karena mengasihani diri, nah dia ada pada kumpulan yang lama yang tidak membentuk dia menjadi orang kuat, maka yang terjadi adalah kelumpuhan itu lama. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, air dan kesembuhan hanya terjadi pada zaman Nabi Elisa, dan itu digunakan untuk menyembuhkan seorang yang bernama Naaman. Dan itu adalah kisah di mana Tuhan memberikan kasih kepada orang di luar Israel. Dan yang kedua adalah di mana ada kesembuhan mengenai orang lumpuh adalah Markus pasal 2 ayat yang ke-9, sebagai ayat terakhir dikatakan demikian. Kata Yesus, manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Ini adalah sebuah kisah di mana Yesus itu ada di rumah mertua Petrus, dan saat itu Yesus ada di situ. Orang-orang udah cari ini kerumunan sama Yesus sembuhin. Menariknya orang yang lumpuh ini dibawa sama keempat temannya, dinaikkan di atas atap, kemudian diturunkan. Dan pada waktu itu Yesus gak berkata apa-apa, tetapi justru berkata, dosamu sudah diampuni. Bapak Ibu Saudara, kelumpuhan kita dalam pekerjaan kita, dalam rohani kita, mungkin jasmani kita, pelayanan kita, ministry kita, bisa terjadi karena ikatan dosa. Dan siapakah yang sanggup melepaskan ikatan dosa itu? Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara, jangan salah fokus dalam keadaan kita. Hidup memang gak adil, tetapi yang kita tahu adalah Dia Allah yang adil, Dia adalah Allah yang penuh kasih, yang sanggup menyembuhkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Firman Tuhan sampai di sini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa, dan kita tutup ibadah pada kesempatan kali ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur untuk kesempatan pada kali ini. Pada waktu kapanpun kami mendengarkan siaran mengenai Gereja Yesus Gembala ini, baik itu pagi, siang, malam, sore, kami tahu Engkau Allah yang tidak dibatasi oleh waktu. Dan kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan kami. Engkau Allah yang sanggup membuat kami melakukan tepat seperti apa yang Engkau kehendaki. Tuhan, katakan sepatah kata saja, dan biarlah setiap apa yang kami lakukan Tuhan yang menyertainya.
Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang sakit, yang mendengarkan. Biarlah imannya dibangun kembali dan mendapatkan kesembuhan dari Yesus. Yang di dalam pergumulan dalam pekerjaan, Tuhan sertai pekerjaannya. Yang dalam ministrinya Tuhan, dalam pelayanannya, Tuhan bangkitkan pelayanannya kembali. Tuhan berkati juga setiap orang yang sudah hilang arah dalam kerohanian mereka. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup yang menuntun kami kepada Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah dengan satu dengan yang lainnya. Biarlah kami terima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Berkat cinta kasih dan pengampunan dosa Tuhan Yesus Kristus. Berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus. Yang menyertai memberkati kami semua. Dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam kemuliaan. Semua yang percaya katakan haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah virtual sudah selesai. Saya percaya setiap kita yang mendengarkan firman ini pasti akan dikuatkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.